Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kepada Tuhan yang Maha Baik yang selalu memberkati kita sampai pagi hari ini. Terlebih ketika kita masih tetap dipertemukan untuk memasuki ibadah kita sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita, marilah kita bersaat teduh untuk sejenak. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 184 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Yohanes pasal yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, apakah kita mengakuinya atau tidak? Hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan detik demi detik, tubuh kita akan semakin bertambah tua. Ini adalah kenyataan di mana banyak orang selalu mencoba untuk melarikan diri dari hal tersebut. Hidup dan mati bukanlah hal yang mudah untuk dipikirkan. Tapi penting bagi kita untuk menanyakannya di dalam hati kita masing-masing. Kenapa saya di sini? Apa tujuan saya di sini? Kemana saya akan pergi saat saya mati kelak? Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, jika kita adalah orang Kristen, maka saudara tahu bahwa ketika saudara mati atau kita mati, kita akan dibawa ke hadirat Tuhan dan hidup dalam kehidupan kita yang dinilai atau ditentukan berdasarkan bagaimana kehidupan kita selama ini dan hal-hal apa yang telah kita kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita selama ini. Nah, di dalam hal ini yang penting kita ingat adalah dengan asumsi bahwa kita secara pribadi telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kehidupan Yesus akan menggantikan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Tuhan akan menentukannya berdasarkan kesempurnaan Yesus Kristus. Ketika kita menyebut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita, artinya Yesus Kristus telah memberikan nyawanya kepada kita untuk membantu dan menolong kita terlepas dari segala penghakiman. Saudara-saudariku, Yesus menjalani hidup yang sempurna. Dan untuk masalahnya, Dia secara tidak benar dituduh melakukan kejahatan
ditempatkan di hadapan dan di depan pihak yang berwenang dan dijatuhi hukuman mati dengan salib. Hal ini menunjukkan suatu arti bahwa Yesus telah membayar harga dosa dunia di kayu salib, dan mereka yang percaya kepada Yesus dan yang percaya kepadanya untuk hidup mereka, maka mereka akan hidup untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, Tuhan akan menghakimi semua orang demi menangani masalah dosa. Seperti yang diserukan di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 yang mengatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dunia ini memiliki masalah dosa. Itulah sebabnya dunia ini kotor dan hal-hal buruk telah terjadi. Namun Tuhan adalah hakim yang benar, karena banyak sekali kejahatan di dunia ini, dan adalah benar bagi Tuhan untuk mengatur hal-hal itu dengan benar pula. Namun ini bukan masalah hanya dalam skala massal, saudara-saudari, tetapi yang lebih penting kita ingat, ini merupakan suatu persoalan yang terkait dengan tingkat pribadi kita masing-masing. Tuhan juga akan melihat setiap perbuatan kita berdasarkan cara kehidupan kita selama ini. Kebenarannya adalah kita semua adalah orang yang berdosa. Kita semua telah membuat banyak kesalahan, dan kita semua membutuhkan seorang penyelamat. Seperti yang diserukan di dalam kitab Matius 12 ayat 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sekarang hanya ada satu cara ke tempat sukacita itu untuk memiliki hidup yang kekal, dan itu adalah percaya pada Yesus Kristus dan secara pribadi menerima Dia sebagai juru selamat kita. Itulah satu-satunya cara untuk diselamatkan. Saudara-saudariku, kebanyakan orang ketika kita bertanya kepada mereka, maukah kamu masuk surga? Mereka pasti akan bilang iya. Dan ketika kita bertanya mereka mengapa mereka harus masuk surga, maka mereka akan berkata, karena saya orang yang cukup baik. Saya telah melakukan banyak hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, itu tidak cukup. Itu bukan cara untuk masuk ke tempat sukacita atau dalam surga. Satu-satunya cara ke surga adalah di dalam Yesus Kristus. Percaya padanya sebagai penyelamat kita dan mengikutinya dan mematuhi ajarannya. Ajarannya ada di dalam kitab suci. Itulah mengapa kita harus mempelajarinya dan memahaminya serta menghidupinya setiap hari dan berdoa padanya setiap hari. Saudara-saudariku, kitab suci adalah kebenaran. Banyak dari kita di sini saat ini sudah menjadi pengikut dan menjadi orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi jika tidak, disinilah melalui firman ini kita diundang untuk percaya dan yakin kepada Yesus Kristus pada hari ini. Ini merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Maka mulailah hari ini, serahkanlah hidupmu kepadanya, karena kita dan dunia membutuhkan Yesus Kristus. Marilah kita tetap percaya kepadanya dan tinggal di dalam Yesus, juru selamat kita. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 168 ayatnya yang kedua. Oh
Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, Bapa yang penuh rahmat, kami bersyukur kepadamu, memuji dan memuliakan namamu. Kami berterima kasih Engkau melingkupi kami dengan keselamatanmu, dengan kasih-Mu, dan terlebih Engkau telah melakukan karya penebusan kami dari segala dosa dan kesalahan, serta dari segala kematian. Ya Allah, terima kasih, dan kami puji Engkau atas segala perbuatan-Mu yang besar di tengah-tengah hidup kami. Dan kiranya kami bermohon di hadirat-Mu, kiranya Engkau Bapa yang selalu membaharui kami setiap hari, orang yang penuh dengan segala kesalahan dan dosa ini, Engkau yang mengampuni kami dari segala kelalaian kami dan keberdosaan kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk tetap memperoleh keselamatan kekal yang Engkau sediakan bagi kami, melalui iman kepercayaan kami yang tinggal di dalam Engkau, dan keyakinan kami untuk bersama-sama dengan Engkau. Ya Allah, terima kasih kami ucapkan kepadamu. Dan bahkan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami pada pagi hari ini, kami percaya dan yakin bahwa keselamatan-Mu akan selalu melingkupi dan menaungi kami, serta keselamatan-Mu akan selalu menyertai langkah kami. Kemanapun kami akan melangkah dan berjalan ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang selalu menaungi kami. Apapun yang kami kerjakan ya Allah, biar kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai segala pekerjaan kami, agar kami beroleh sukacita yang berlimpah setiap hari, di dalam kesehatan, kesuksesan, dan berbagai apa yang kami terima melalui pertolongan Tuhan bagi kami pribadi, lepas pribadi. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, terlebih dalam satu hari ini, Roh Kudus-Mu kiranya memerintah atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya, yang telah mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.